Oke, jumpa lagi dengan penulis. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis masih berada di tutorial seputar Netlify, di mana pada topik pembahasan kali ini ialah penulis akan bahas bagaimana cara untuk deploy project Angular atau aplikasi Angular ke Netlify. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, pastikan telah mengikuti tutorial sebelumnya ya, yang ini. Oke, pastikan Anda telah memiliki akun Netlify. Oke, di pembahasan sebelumnya penulis membahas bagaimana cara untuk membuat akun Netlify. Terus yang kedua, pastikan Anda memiliki akun GitHub. Oke, karena kita akan menambahkan project Angular ke GitHub, kemudian dari Netlify akan terhubung ke GitHub. Oke, seperti itu sih. Terus yang ketiga, pastikan Anda memiliki sebuah aplikasi Angular. Oke, aplikasi dengan menggunakan Angular. Oke, jika Anda telah memiliki ketiga hal ini, ketika Anda memiliki GitHub, pastikan juga di komputer Anda telah terinstall Git ya. Oke, nah sekarang kita bisa langsung aja. Ini adalah salah satu contoh project penulis ya, maksudnya project sederhana untuk tutorial ini. Nah di sini ketika dijalankan Anda bisa lihat seperti ini ya, untuk project Angularnya. Langkah selanjutnya di sini penulis akan menambahkannya ke GitHub. Jadi penulis akan buat repository baru yaitu new. Kemudian silakan masukkan nama repositorinya, misalnya engine Netlify. Oke. Setelah itu di sini terserah. Kemudian di sini untuk repositorinya bisa public, bisa private. Kemudian untuk git ignore-nya none, readme md-nya none, kemudian lisensinya mungkin MIT aja. Oke. Setelah itu tinggal klik create repository. Nah, setelah create repository kan seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan ialah pergi ke code, kemudian tinggal copy aja yang ini. Jika perlu perbesar seperti ini, oke lah. Kemudian bisa klik code, kemudian tinggal klik copy aja. Anda bisa lihat, kalian bisa copy. Setelah itu Anda bisa kembali ke kode editor Anda. Di sini perlu menggunakan Visual Studio Code ya, untuk lebih mudah. Kemudian bisa buka terminal, new terminal. Oke, setelah terminal terbuka, di sini kita bisa cek dulu untuk yang project ini ya. Bisa untuk Anda menggunakan Mac, Anda bisa klik kanan, tekan Ctrl kemudian klik Reveal in Finder. Atau untuk Anda yang menggunakan Mac, Anda bisa klik untuk Anda yang menggunakan Windows maksudnya, Anda bisa klik kanan, kemudian Open File in Explorer. Setelah itu Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda bisa tampilkan aja file tersembunyinya. Untuk di Mac Anda bisa tekan Shift Command dot atau titik, Shift Command titik akan muncul file tersembunyi. Jika tidak ada git, maka artinya bahwa gitnya belum ada ya. Kita bisa git init. Jika Anda menemukan file git, Anda bisa hapus folder gitnya. Begitu juga dengan di Windows ya. Anda bisa menampilkan file tersembunyi. Kemudian jika ada folder git, Anda bisa hapus aja folder gitnya. Jika sudah, sekarang kita bisa kembali ke code. Ini karena gitnya nggak ada. Biasanya kalau gitnya ada akan muncul di sini sih, tapi di sini juga gitnya nggak ada ya. Kita tinggal pakai aja di sini command git init. Oke. Kita bisa git init. Setelah di init, tinggal git remote at origin. Dan kita pastikan URL yang telah di copy tadi, yang telah di copy di sini ya, tinggal di paste. Setelah itu tinggal enter. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal git pull origin. Kita bisa lihat nih branch apa dia namanya. Ini branchnya defaultnya master ya, jadi kita bisa git pull origin master. Nah, jika sudah, sekarang harusnya untuk yang lisensinya udah masuk. Oke, di sini gitnya udah ke inisial ya, udah ada muncul di sini. Kita bisa tambah aja. Di sini karena penulis ingin menambahkan semua, tinggal git add aja, add dot untuk semuanya. Kemudian git commit misalnya add first commit. Terus tinggal git push origin master. Oke, ini access deny ya. Ini untuk Anda yang
punya repository lain ya. Jadi di sini penulis udah masuk dengan akun Git lain. Jadi masuk ke sini akan akses deny karena ini akunnya berbeda ya. Jadi penulis akan pergi ke keychain. Untuk Anda yang menggunakan Mac, Anda bisa pergi ke keychain atau di account. Oke, di sini nggak ada ya. Oke. Jadi Anda bisa pergi ke keychain yang ini. Keychain, kemudian Anda bisa cari Git. Kemudian Anda bisa hapus saja Gitnya. Delete GitHub. Delete. Oke. Pastikan udah nggak ada Git ya. Udah nggak ada. Oke lah. Jika sudah tidak ada, sekarang kita bisa kembali lagi dan kita bisa coba git push origin master. Nanti dia akan minta untuk login sih. Oke, jika tidak ada, kita bisa ini. Di sini udah muncul ya di account di Git ini. Klik aja, bisa diklik aja, kemudian di yang nama GitHub Anda yang muncul, kemudian Anda bisa klik sign out. Oke, sign out. Oke, setelah successful sign out, udah. Tinggal ini pastikan terbuka ya. Pastikan terbuka, kemudian kita bisa klik aja di sini, kemudian kita bisa langsung push aja ya. Kita bisa push origin master. Nah, sekarang dia akan minta untuk membuka GitHub dan pastikan udah ke sign in di sini. Anda tinggal klik allow. Itu akan langsung kebaca seperti ini, tinggal open Visual Studio Code. Harusnya di sini udah langsung ke pool masuk sih. Oke, ketika Anda klik di sini udah masuk ke GitHub ya. Udah kepilih. Nah, sekarang udah berhasil ke pool ke GitHub sih. Jadi kalau kita buka GitHub, kemudian kita reload, sekarang projectnya udah masuk. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal buat project di Netlify. Karena di sini Angularnya sudah ada, kita tinggal pergi ke Netlify. Setelah itu kita bisa klik new site, kemudian kita bisa klik import an existing project. Yang ini, kita klik import an existing project. Nah, setelah itu di sini Anda bisa pilih GitHub, GitLab, Bitbucket atau Azure DevOps ya. Dan di sini karena kita menambahkannya maksudnya di sini penulis menambahkannya ke GitHub, jadi penulis pilih yang GitHub ya. Deploy GitHub. Oke. Untuk Anda yang hanya mendapatkan satu repository seperti ini, maksudnya untuk Anda yang mungkin mengikuti tutorial penulis yang sebelumnya, yang deploy Next.js ke Netlify, di situ penulis memilih specific project ya. Jadi penulis tidak mengizinkan Netlify untuk mengakses semua repository penulis. Nah, untuk Anda yang misalnya mendapatkan masalah seperti ini, tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu pergi ke GitHub Anda, kemudian klik account Anda, setelah itu pergi ke setting, pengaturan. Oke. Setelah itu Anda bisa pergi ke application, bagian ini untuk tampilan edisi 18 November ya 2023. Tampilan aplikasinya ada di sini. Anda bisa klik application. Kemudian Anda bisa lihat yang Netlify, kemudian klik configure. Oke, setelah Anda klik configure, Anda bisa scroll ke bawah. Kemudian pada bagian di sini, Anda bisa lihat di sini dia memilih salah satu repository aja ya. Select repository, Anda bisa lihat di sini dia cuma pilih satu repository. Coba jika di sini kita coba tambah yang tadi baru ditambahkan, yaitu ng Netlify. Where is ng Netlify? Ini dia ng Netlify. Bisa klik, Anda bisa lihat sekarang ng Netlify juga udah ditambahkan. Jika Anda ingin mengakses seluruh repository, Anda bisa klik add repository. Oke, di sini penulis telah menambahkan ng Netlify, bisa klik save. Oke. Nah, sekarang pada bagian sini Anda bisa reload. Coba kita reload, dan harusnya sekarang ng Netlify udah ketambah sih. Deploy with GitHub. Oke, sekarang Anda bisa lihat ng Netlify sudah ditambahkan seperti ini. Sekarang tinggal diklik aja ng Netlify-nya. Oke, ini ada branch-nya. Karena di sini branch-nya ada di branch master, jadi penulis langsung pilih yang master aja. Oke, setelah itu
Oke, jika sudah, harusnya ini untuk pengaturan defaultnya udah aman sih, tinggal deploy aja ya. ng netlify deploy. Oke, setelah klik deploy bisa ditunggu untuk proses deploy-nya. Ini adalah alamat URL-nya ya. Bisa ditunggu sampai proses selesai ya. Oke, jika telah dipublish, Anda bisa klik aja URL-nya. Oke, it's broken. Oke, let's do site configuration. Let's do check why it's broken. Oke, base directory udah bener. Publish directory udah benar di sini harusnya. Oke, let's see. Kita bisa pergi ke sini, kemudian kita coba ngbolt ya. Ngbolt, apa yang kita dapatkan? Oke, dia akan muncul ke disk dan ada nama foldernya yaitu ngtuts ya. ngtuts. Nah, coba pada bagian sini kita bisa configure. Di sini kita bisa ngtuts. Oke. Setelah itu kita bisa coba save. Oke, kemudian kita bisa kembali. Kita bisa ke deploy, kemudian kita bisa ke deploy site. Kita redeploy. Oke. Build in progress. Oke. Why deploy skip? Oke, complete. Oke, it's work. Oke, let's do site overview. Kemudian kita coba akses kembali situs webnya dan ya, sekarang ngtuts-nya telah berfungsi. Jadi pastikan ketika Anda deploy, Anda bisa cek di sini ketika Anda build, disknya ini ada dalam folder aplikasi ini dibuat ke folder apa. Ini contoh ngtuts, berarti yang tadi Anda perlu ngatur di bagian deploy ya. Jadi yang base publish directory bisa langsung ke nama foldernya, nama aplikasi yang Anda buat. Nah, sekarang udah ke deploy sih. Oke. Dan udah berfungsi dengan baik seperti ini. Oke. Itu kita coba refresh. Nah, satu lagi sebelum menutup tutorial ini, Anda bisa lihat ini ketika kita coba akses aplikasi seperti ini router-routernya berfungsi ya. Namun ketika kita reload, oke, ini aplikasinya langsung page not found. Nah, di Netlify itu sendiri kita bisa cari ada namanya Netlify Angular redirects. Oke, setelah itu kita bisa lihat yang ini Netlify doc. Anda bisa buka aja. Atau linknya perlu saya akan sertakan di keterangan dari video ini untuk dapat langsung mengakses page ini. Dia ada di module integration, kemudian framework Angular. Anda bisa scroll ke bawah. Oke. Di sini diminta untuk menambahkan sebuah file baru redirect. Atau untuk Anda yang menggunakan Tom, yang ini netlify.toml, Anda bisa pakai yang ini. Di sini perlu saya akan pakai yang redirect sini aja. Ya, perlu saya akan buat file baru namanya redirect. Tinggal copy aja redirectnya, kemudian bisa pergi ke src new file dan kita tambahkan redirect di sini. Nah, sekarang redirectnya telah ditambahkan, tinggal kita copy paste yang ini, copy, kemudian kita tinggal pastekan di sini seperti ini.
Nah, setelah dipastekan seperti ini ketika kita build, redirectnya ini nggak akan masuk ke buildnya sih, buildernya. Jadi kita perlu untuk, Anda bisa lihat, menambahkan di angular.json asset. Jadi kita bisa pergi ke angular.json. Oke. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, kemudian di asset sini kita bisa tambahkan sih src redirects yang tadi ya. Nama filenya biar enggak typo, redirects. Oke. Oke, seperti ini. Oke, pun ingin tambahkan juga yang di bawah ya, assets. Yang ini di sini juga sih untuk testing. Oke. Sekarang redirectnya udah ada. Untuk coba kita bisa coba ngbuild ya. Jadi kita bisa buka terminal. Kemudian kita bisa memastikan ngbuild bahwa file redirectnya itu akan ditambahkan ke sini. Anda bisa lihat sekarang file redirectnya telah ditambahkan. Jika file redirectnya telah ditambahkan, sekarang kita bisa commit aja yang ini, tinggal tambah, kemudian kita tinggal add, misalnya add redirects. Oke, tinggal klik checklist, kemudian publish branch. Oke, jika sudah dipublish, kita bisa kembali ke project, state overview. Anda bisa lihat udah langsung otomatis ngebuild ya. Karena untuk yang deploy-nya ini udah trigger by deploy. Jadi ketika kita deploy ke GitHub itu udah langsung ke build sama Netlify-nya. Oke, bisa tunggu sampai build selesai. Anda bisa lihat ini ada komennya ya, add redirect. Sekarang kita bisa kembali untuk reload aplikasi Angular kita. Kemudian kita coba page, ini udah masih berfungsi ya. User post, oke. Ketika kita reload, Anda bisa lihat user udah berfungsi ya. Begitu juga dengan di post, ketika kita reload udah berfungsi. Artinya bahwa sekarang kita telah berhasil ngedeploy aplikasi Angular kita ke Netlify. Oh iya, perlu diperhatikan bahwa pastikan Anda selalu memperhatikan dokumentasi ya. Untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari ketika Anda mengikuti tutorial ini, dokumentasi ini telah berubah. Seperti itu sih. Nah, sekarang penulis telah berhasil menambahkan project Angular ke Netlify. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian dan sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.